Kami dari kelompok 3 ingin menayangkan video hasil wawancara kami tentang reformasi B.J. Habibie bersama Bapak Andri Albert. Sebelumnya, izin kami memperkenalkan diri dimulai dari saya. Perkenalkan nama saya Nadia Rahman. Perkenalkan nama saya Azza Darbiah. Perkenalkan nama saya Sulaiman Darbi. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal. Saya Alfreda Bayu Pria. Saya Jaya Syakira. Selamat menyaksikan. Sekian video yang Selamat siang pemirsa, senang sekali kami dapat kembali menemani istirahat siang Anda. Dalam berita utama mengenang kembali lembaran sejarah bangsa, kita akan menilik sosok teknokrat jenius yang menjadi nahkoda di tengah badai krisis, Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Meski menjabat dalam waktu singkat, nyatanya meninggalkan jejak reformasi yang mendalam. Siang ini kami merangkum perspektif saksi sejarah mengenai warisan sang Bapak teknologi bagi pendidikan dan stabilitas nasional. Rekan kami di lapangan telah berbincang dengan seorang narasumber yang merasakan langsung dampak kebijakan tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Baik pemirsa, saya Elfreda Bayu Apria. Saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan memberikan pandangannya mengenai kelebihan, kekurangan, serta dampak masa reformasi Bapak B.J. Habibie bagi masyarakat Indonesia. Apakah menurut Bapak B.J. Habibie itu berhasil atau tidak dalam menjalankan tugasnya setelah masa Orde Baru? Oke, baik. B.J. Habibie ini adalah seorang tokoh, salah satu tokoh, ya, tokoh dan juga pahlawan bangsa, ya, karena beliau berjasa tentunya di bidang pendidikan, bahwa pendidikan Indonesia di situ maju, ya, dengan pengalaman serta pengetahuan yang Bapak B.J. Habibie miliki, ya, sampai membuat sebuah pesawat gitu kan, ya, itu sungguh hal yang luar biasa dan sungguh hal yang sangat membanggakan bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu di mata dunia akhirnya tidak bisa dipandang sebelah mata oleh bangsa-bangsa lain gitu, ya. Nah, jadi bangsa Indonesia itu ternyata di situ bisa membuktikan kemampuannya, ya, dengan bersaing dengan negara-negara maju lainnya gitu kan, dengan, ya, mewujudkan atau pembuktiannya yaitu dengan pembuatan pesawat terbang itu, ya. Jadi kalau dari pendidikan itu sangat luar biasa. Kalau bisa dibilang Pak B.J. Habibie ini tokoh penggerak, ya, di bidang pendidikan, bukan hanya di pendidikan sebenarnya, ya, di bidang yang lain-lain pun seperti kayak sosial, politik, ya, itu cukup membuat kondusivitas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, nyaman, ya, tidak ada konflik setelah terjadinya kerusuhan, ya, yaitu dengan diakhiri lengsernya Bapak almarhum Haji Soeharto, ya, sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Berarti mungkin menurut Bapak memang Bapak B.J. Habibie itu membawa perubahan yang besar juga bagi Indonesia setelah dia menjabat. Ya, betul. Baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial berarti, ya? Betul. Oke, baik. Mungkin apa saja hal yang menurut Bapak cukup membantu masyarakat dari kebijakan yang diterapkan pada masa reformasinya? Yang sangat terasa sekali kepada masyarakat itu yaitu dengan adanya terobosan baru, ya, dari reformasi Bapak B.J. Habibie ini selaku presiden yang ketiga berarti, ya, itu di dunia pendidikan, ya, di dunia pendidikan, bahwa mulai adanya pendidikan gratis, ya. Nah, pendidikan gratis itu awal mulanya dari beliau lah, yang sehingga akhirnya masyarakat merasa tidak sulit untuk mengenyam pendidikan, ya, di sekolah negeri, ya, khususnya di sekolah negeri, ya. Mungkin yang lain-lain juga yang dirasakan yaitu dengan keamanan, kenyamanan, stabilitas, ya, stabilitas keamanan di negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun pada saat itu ada konflik antara yang ada di wilayah timur Indonesia, yaitu Timur Timur ingin
gitu kan. Nah, di situ juga alhamdulillah konfliknya tidak berkepanjangan ya, langsung dihentikan dengan adanya diplomasi dan usaha-usaha diplomasi lainnya dengan ditengahi oleh PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya dari dunia ya, internasional. Mungkin itu. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang menjadi keunggulan pada masa reformasi B.J. Habibie yang belum pernah terjadi di masa sebelumnya? Karena sepengetahuan kami, B.J. Habibie menjabat sebagai presiden di waktu yang lumayan singkat tetapi membawa perubahan yang besar. Ya, betul. Beliau Bapak Presiden yang ketiga ya, dilantik setelah gesernya Bapak Haji Soeharto almarhum, karena adanya pergerakan dari seluruh mahasiswa seluruh Indonesia ya, dan juga masyarakat bangsa Indonesia lainnya yang terlibat di dalamnya dengan tujuan ingin adanya perubahan besar gitu ya. Nah, di situ di saat kurang lebih Bapak B.J. Habibie ini menjabat itu karena meneruskan jabatan dari almarhum Bapak Haji Soeharto. Ketika itu Bapak Haji Soeharto belum genap masa jabatannya 5 tahun sudah mengundurkan diri, dan sehingga akhirnya secara protokol dan juga atau aturan yang berlaku ya di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau undang-undang ya, bahwa setiap presiden atau ketua atau apapun itu apabila mereka dia lengser maka penggantinya adalah wakil gitu ya, yang berlaku di negara kita ini ya. Nah, pada saat singkat itu memang betul Bapak B.J. Habibie ini memberikan perubahan yang cukup signifikan ya dari pemerintahan sebelumnya gitu ya, yang dipimpin oleh almarhum Bapak Haji Soeharto gitu kan. Program-programnya cukup ya, salah satunya itu dari dunia pendidikan gratis gitu ya, sekolah negeri ya, mulai dari tingkat SD, dan juga wajib belajar ya, wajib belajar 9 tahun waktu itu ya. Kalau sekarang wajib belajar 12 tahun kalau sekarang ya, ditambah lagi di masa jabatan Pak Haji Joko Widodo dan juga Bapak Haji Prabowo Subianto gitu kan, itu wajib 12 tahun. Sebelum Kapan menurut Bapak masyarakat mulai merasa lebih percaya atau justru ragu terhadap pemerintah saat itu? kalau untuk keraguan-raguan dan juga kepercayaan terhadap kepemimpinan Bapak Haji B.J. Habibie itu pasti ada saja ya. Tidak semua masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia percaya dengan kepemimpinan beliau gitu kan. Ada juga yang sebagian bangsa juga mungkin dengan pola pikir serta ide-gagasan yang dimiliki tidak sinkron atau tidak sesuai, sehingga akhirnya timbul ketidakpercayaan atau sebaliknya lah gitu, seperti itu mungkin ya. Karena yang namanya jangankan di tingkat yang lebih atas presiden ya, di tingkat RT aja ada pro dan kontra gitu ya. Jadi ada sebagian warga yang percaya dengan RT ini, ada sebagian warga yang sebaliknya gitu ya. Ada pro dan kontra, itu pasti ada ya, tidak bisa dipungkiri gitu kan ya, hal tersebut. Bagaimana kesan Bapak terhadap cara pemerintah saat itu dalam menjalankan perubahan? Yang jelas tentunya Bapak B.J. Habibie ini tidak serta-merta dia hanya duduk menjabat seorang kepala negara atau orang nomor 1 di Indonesia, tapi beliau juga memang orang pendidikan. Beliau tahu apa yang harus beliau lakukan, apa yang harus beliau laksanakan sebagai kepala negara atau orang nomor 1 di Indonesia gitu ya. Yaitu dengan program-program beliau menyusun dengan tempo yang sesingkat-singkatnya ya, karena itu harus dilaksanakan selama masa jabatan beliau ya. Itu cukup luar biasa buat saya sebagai pribadi. Mungkin saya ada di tempat itu possible lah gitu ya untuk melakukan hal itu gitu kan, tapi B.J. Habibie luar biasa ya, hanya dengan kurang lebih dia menjabat itu 1 apa 2 tahun gitu lamanya ya, tidak sampai genap 5 tahun gitu kan. Biasanya kan setiap pejabat itu 5 tahun ya, langsung ada pemilu lagi. Tapi kalau ini
hanya kurang lebih 1-2 tahun lah kurang lebih. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masa reformasi B.J. Habibie memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu membuka era reformasi setelah Orde Baru, memajukan pendidikan melalui wajib belajar dan pendidikan gratis, serta menjaga stabilitas negara setelah masa kerusuhan. Namun, masa jabatan yang singkat membuat beberapa program belum berjalan maksimal. Selain itu, masih ada pro dan kontra dari masyarakat terhadap kepemimpinan beliau. Walaupun begitu, B.J. Habibie tetap dianggap membawa perubahan besar bagi Indonesia, terutama dalam pendidikan dan kestabilan negara pasca krisis. Saya Siti Azhara Zakia melaporkan untuk Berita Utama. Kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya, sebuah pengingat berharga bagi kita semua di siang hari ini, bahwa fondasi pendidikan yang kita nikmati saat ini bermula dari keberanian seorang pemimpin dalam mahkodai masa-masa sulit bangsa. Demikian liputan kami mengenai pandangan masyarakat terhadap masa reformasi Bapak B.J. Habibie. Semoga perspektif ini memperkaya wawasan kita semua akan sejarah besar Indonesia. Saya Hafia Rahman beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan selamat siang. Sampai jumpa pada berita berikutnya. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum